kita lanjut ya ke akad ijaroh. Kalau salam sudah, istisna sudah. Sekarang kita ke ijaroh SAK 107 ya. Asal kata alajru aliwat ya, ganti atau kompensasi. Secara definisi, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi yang dipindahkan adalah manfaatnya saja, baik barang ataupun jasa, atau istilah gampangnya ijaroh itu adalah upah mengupah atau sewa menyewa. Ijaroh mirip dengan jual beli, tetapi kalau jual beli itu yang dipindahkan itu kan barangnya ya hak pemilikannya ya, tapi kalau ijaroh itu kan manfaatnya saja ya, barangnya tidak berpindah, jasanya tidak berpindah, tetapi hanya manfaat atas barang ataupun jasa tersebut. Maka dari itu barang yang dapat habis dikonsumsi itu tidak dapat menjadi objek ijaroh ya, tidak dapat menjadi objek ijaroh karena mengambil manfaatnya berarti milikinya. Kita tidak boleh mengijarohkan atau menyewakan makanan. Gimana caranya menyewakan makanan ya kan, karena yang ada juga jual beli dong makanan ya, kita beli kita makan habisin, masa ya nyewain makanan mau buat diapain, simpan dipajang, kan nggak mungkin ya. Hubungan pekerjaan beri kerja upah mengupah termasuk juga dengan ijaroh. Kalau menyewakan barang ya rental mobil, rental motor, itu ijaroh sewa menyewa. Ibu dengan Pak Rektor ya akad ijaroh juga upah mengupah, yang diambil bukan ibunya ya, tetapi jasanya ya, keahliannya, suruh ngajar dikasih upah ya, dikasih honor dari Pak Rektor ya, itu juga ijaroh. Ijaroh untuk sewa menyewa, maka pemberi sewa harus menyediakan aset yang akan digunakan atau diambil manfaatnya selama periode sewa dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa atau ujrohnya. Atau gampangnya mah kalau sewa menyewa itu barang itu adalah kontrakan, kos-kosan ya, berarti ibu kos harus menyiapkan kamarnya dong. Nah nanti ibu kos juga punya haknya apa ya, ujroh, uang sewa dari Anda, uang kos-kosan, itu ijaroh. Kita misalnya atau Anda sebagai penyewa itu mengambil manfaat dari aset tersebut. Karena kita mengambil manfaat dari kos-kosan tersebut, maka kita harus bayar sewa dong ya. Tidak bertentangan dengan syariah dan merawat serta menjaga keutuhan aset tersebut. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa menyewa kamar kos-kosan, kita seenaknya aja hancur-hancurin gitu kan. Kemudian kita ya pokoknya emangnya punya Anda itu nyewa loh ya kan, bukan membeli ya, berarti Anda juga harus merawat aset tersebut. Bagaimana bila terjadi kerusakan, misalnya nih ya, Anda lagi emosi banget, pintu kamar kosan ditendang hancur ya kan, nah itu kan bukan salah ibu kos dong, salah Anda dong ya. Karena kesalahan Anda, maka Anda wajib mengganti pintu tersebut, harus memperbaiki. Nah bagaimana bila ternyata selama memperbaiki pintu itu butuhkan waktu rada lama ya kan, seminggu. Nah tidak ada perpanjangan waktu dong, mentang-mentang Anda istilahnya nggak ngekos ya, istilahnya Anda keluar dulu gitu dari kosan tersebut karena pintu diperbaiki, selama seminggu Anda ngilang, Anda minta perpanjangan waktu ya, enggak lah ya. Masa sewa tidak bertambah karena itu adalah kelalaian penyewa ya. Ibu kos ya bisa saja meminta jaminan dari kita ya, dari anak kosan tuh apa, tapi kalau misalnya jaminan dari Anda sih kayak nggak mungkin ya, paling banter diminta KTP doang ya sama ibu kos ya, is okay lah, anggap aja itu jaminan lah ya. Karena kalau misalnya kita naruh handphone atau laptop ibu kos kan nggak mungkin juga ya. Tapi kalau pada skup yang lebih tinggi ya, misalnya menyewanya rumah ekspatriat ya, orang bule yang tinggal atau bekerja di Indonesia, dia mau nyewa rumah kan dia tidak boleh tidak punya hak untuk beli properti ya, maka dia bisa saja mendepositkan uang senilai sekian, atau jaminannya adalah misalnya pekerjaan dia, bosnya menjamin dia, is okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma anak kos-kosan doang mah ya KTP aja lah ya, cukup jaminannya ya. Untuk biaya pemeliharaan rutin yang tidak material itu dapat ditanggung penyewa ya, yang tidak signifikan, tidak material itu bisa ditanggung oleh penyewa atau Anda sebagai anak kosan. Ya masa iya cuma gara-gara boh lampu ya, lampu kamar kosan Anda putus ya, Anda bawel banget gitu ya, ibu kos kan saya udah bayar sewa bu, gantiin dong bohlamnya, lampunya karena mati nih.
Ya ampun, berapa sih ganti lampu doang? Kayaknya uang selembar warna merah itu nggak hilang lah, nggak habis lah, masih ada kembalian lah 100.000 itu. Ya kan tidak material, kecuali misalnya pompa air rusak, air nggak mengalir selama berapa hari, ya silahkan lah, karena kayaknya biaya perbaikan pompa air kan rada signifikan ya. Oke ya, tuh. eh Bagaimana bila misalnya kamar kosan tersebut Anda sewakan ke orang lain, kira-kira boleh nggak? Ya, kira-kira boleh nggak? Misalnya Anda nih mau studi tuh apa ya, eh, mana ya, pertukaran pelajar misalnya berapa bulan gitu, kemana ya, ke Malang lah, anggaplah 3 bulan ke Malang. Mau pindah kosan, keluar dulu, berhenti dulu, sayang-sayang ya, nggak nyari kosan lagi nanti susah. Anda sewain lagi ke orang lain, ke teman Anda yang lain, boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ibu kosnya Anda kasih tahu, Bu, saya mau pergi 3 bulan ya, mau ada pertukaran pelajar ke Malang. Nah, selama 3 bulan itu daripada kosong, saya sewa ke teman saya yang lain, boleh nggak, Bu? Oh iya, kata ibu kos, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Mau pakai harga sewanya yang sama, misalnya 300.000, nggak apa-apa. Mau Anda sewain 400.000, nggak apa-apa. Mau Anda gratisin, boleh ya. Mau harganya di atas harga sewa, di bawah harga sewa, Anda gratiskan ke orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting ibu kosnya dikasih tahu, jangan sampai pas ibu kosnya ngetok pintu kamar Anda, loh kok orangnya lain. Ya nggak lucu lah, itu nggak punya etika namanya ya. Sepanjang ibu kos mengizinkan, silahkan Anda sewakan kosan tadi kepada orang lain. Yang penting akadnya tunai ya. Anda sudah bayar ke ibu kos, dan kawan Anda yang menyewa selama 3 bulan tersebut juga bayar ke Anda tunai ya. Oke. Pembayaran sewa ya, pembayaran sewa untuk ijaro ini bisa bayar di awal, kalau kos-kosan masih di awal ya. Bisa nanti belakangan, Bu, nanti belum ada rezeki bulan depan, oke. Ataupun yang sur ya, oke lah, atur saja lah ya. Nah, bagaimana bila ternyata nggak sanggup bayar sewa nih, nunggak, ada penunggakan ya, maka boleh dikenakan denda ya, bila tunggakan tersebut karena kelalaian, bukan karena tidak mampu ya. Kalau misalnya dia, ih bandel amat nih anak ya, istilahnya beli handphone baru mah bisa, tapi bayar kos-kosan nggak bisa, wah itu boleh lah dikasih denda ya kan. Nah, tetapi ingat, di dalam ketentuan syariah, bahwa denda itu harus masuk ke dana kebajikan, tidak boleh dianggap sebagai keuntungan ya. Oke, ingat ya. Bila ijarah itu dibayarkan uang muka dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Misalnya namanya kita mau cari kos-kosan itu kan nggak mungkin ya, hari ini kita bawa barang, nyari kos-kosan yang kosong langsung ketemu hari itu langsung pindah, kayak nggak mungkin kan. Paling banter kita nyari dulu, kemudian apa, kalau sudah deal, kita sudah serak dengan tempatnya, kita kan biasanya kasih panjer ya, kasih uang muka ya, kasih DP duluan. Nah, ibu kos nih, saya kasih uang muka sekian, jangan dikasih ya kamar ini ke orang lain, nanti 1 minggu kemudian saya akan datang, Bu. Oke, nah berarti kan itu tanda jadi ya. Bagaimana bila ternyata kita cancel karena ternyata misalnya kita nggak jadi ngekos di tempat tersebut, kita ketemu tempat yang lebih bagus lagi, maka uang muka yang tadi sudah dibayarkan tidak boleh kita minta kembali ya, karena itu kelalaian kita. Kecuali memang misalnya ibu kosnya, dari pihak ibu kosnya memilih untuk nggak jadi deh, nggak jadi kosin, nah, ya kan, mau kasih ke saudaranya misalnya. Nah, kalau itu dari ibu kosnya, maka ya sesuai etika, harusnya ibu kos itu mengembalikan uang muka Anda ya. Oke ya, jadi kalau kelalaian dari pihak kita yang meng-cancel, uang muka tersebut hangus ya, itu milik ibu kos. Akad ijaroh ya harus rinci, ada jangka waktu akad, besar sewa atau upah, bayar di awal, di akhir ataupun di akhir, peruntukan aset yang disewakan, dan hal lainnya yang dianggap penting ya dicatat dalam akadnya. Untuk ijaroh itu perjanjian efektif pada saat aset itu bisa digunakan, bukan saat kontrak atau bukan saat akad ya. Dan pada saat akad ya, eh, pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa. Maksudnya gini, kan kita kan kalau mau kos kan, ya tadi ibu bilang kan, nggak mungkin ujuk-ujuk bawa barang pindah langsung hari itu juga.
paling banter kita akad dulu, Bu, nih saya kasih uang muka sekian, 1 pekan kemudian saya akan datang. Berarti akadnya kapan? Hari ini. Ya, hari ini kita sudah akad. Ya, entah uang muka atau misalnya Anda mau bayar full 1 bulan atau 1 tahun, silakan Anda bayar hari ini. Datangnya kan ke 1 minggu, Bu, 1 minggu kemudian, hitungnya kapan dong tinggalnya? Stay-nya, masa sewanya dihitung bukan hari ini ya, tetapi nanti pada saat Anda bisa menikmati kamar kosan tersebut, yaitu 1 pekan kemudian, itu baru dihitung hari pertama. Ya, jadi masa sewa bukan berdasarkan kapan kita tanda tangan akad, ya, atau kapan kita dealnya, tetapi masa sewa dihitung dari pada saat kita sudah bisa menggunakan aset tersebut, ya. Oke, itu ya. Itu kalau kos-kosan. Bagaimana kalau mobil, Bu, ngerental mobil? Ya kan nggak mungkin hari ini kita akad mobil kita juga bawa, gak lah. Ya berarti kita akad dulu, kasih uangnya, nanti berapa waktu kemudian mobilnya diantar ke rumah kita sewa deh tuh, ya kan? Ya, masa sewa dihitung bukan pada saat akad, tapi pada saat aset bisa digunakan. Skemanya bisa dibaca saja, dicek. Kemudian jenis akad ijaro berdasarkan objek yang disewakan, ada manfaat atas aset yang tidak bergerak. Aset tidak bergerak tadi itu ya, kamar kos-kosan, kontrakan, rental mobil, rental motor, itu aset yang tidak bergerak ya. Bu, bisa bergerak, Bu, maksudnya benda mati ya. Oke. Kemudian yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seorang. Ini nih yang ibu bilang tuh, upah mengupah, itu maksudnya poin kedua ini ya. Ibu bisa ngajar, disuruh ngajar sama Pak Rektor, berarti yang diambil manfaatnya adalah atas jasa keahlian seseorang. Ibu ngajar, nanti ibu dapat hak dong. Haknya apa? Upah dong ya, karena kewajiban ibu sudah dilaksanakan, yaitu ngajar. Sedangkan berdasarkan PSAK 17 ada ijaro biasa, ada ijaro muntahiyah bitamlik, dan ada sell and leaseback, jual dan sewa kembali atau transaksi jual dan ijaro. Oke, ijaro biasa oke lah ya, selesai ya. IMBT, ijaro muntahiyah bitamlik. Ini adalah ijaro dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijaro pada saat tertentu. Ya, pemindahan kepemilikan yang tadinya sewa, awalnya kita ngontrak nih. Ya biar gampang lah ya, kontrakan lah. Awalnya kita ngontrak, tetapi nanti di suatu titik tertentu kita akan memiliki rumah kontrakan tersebut. Ya, yang penting adalah periode sewa sudah selesai, pembayaran pun sudah selesai. Ya, aset atau rumah kontrakan tersebut sudah kita kembalikan, kemudian barulah kita membuat akad baru terpisah dari akad sewa yang sebelumnya. Ingat, tidak boleh ada 2 akad ya yang berbarengan, harus satu-satu dulu. Akad ijaronya sudah selesai, kita sudah selesai kontraknya, kembalikan dulu ke pemilik, barulah kalau kita mau membeli rumah kontrakan tersebut kita akad jual beli ya. Perpindahan kepemilikan di dalam IMBT ini bisa dilakukan melalui 1, tolong diperbaiki ya itu bukunya, 1 hibah. Misalnya nih, ibu sudah lama Anda adalah juragan kontrakan, amin ya kan, kontrakan Anda banyak banget nih, ibu ngontrak di rumah Anda sudah 10 tahun. Ada kasihan banget tuh sama ibu tuh, melas banget ya Bu Henry ya, 10 tahun nggak punya rumah gitu kan. Akhirnya karena Anda saking juragannya, saking dermawannya, saking baik hatinya, Anda hibahkan rumah kontrakan itu ke ibu. Nih Bu Henry, dihibahkan Bu 1 nih buat ibu lah, nggak apa-apa lah, kasihan banget sih Bu, ibu nggak punya rumah kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Nah berarti tadinya ibu sewa, ibu ngontrak ijaro, kemudian karena Anda hibahkan ke ibu, berarti satu lagi adalah akad hibah ya, karena pemindahan kepemilikan tidak harus jual beli loh ya, bisa saja Anda hibahkan ke ibu. Nah karena Anda hibahkan ke ibu, ibu pengen balik nama dong ya. Kalau masih pakai nama Anda sama ya bohong dong ya. Ibu balik nama, sekarang rumah kontrakan itu milik ibu karena Anda sudah berikan ke ibu ya. Oke, akad ijaro kemudian akad hibah. Yang kedua adalah penjualan ya, perbaiki ya. 1 hibah, 2 penjualan, titik 2. Setelah penjualan itu kasih titik 2. Penjualan bisa dilakukan A, sebelum akad berakhir ya, atau yang B, setelah akad berakhir. Jadi tolong perbaiki lagi ya, ingat, 1 hibah, 2 penjualan, tapi titik 2
A. Sebelum akad berakhir ataupun B. Setelah akad berakhir. Penjualan bisa dilakukan sebelum akad berakhir. Ibu sudah sewa kontrakan ya selama 10 tahun. Di 10 tahun terakhir ibu sudah bayar per bulan atau per tahun lah ya sekaligus ya. Sebelum pas 10 tahun ya ibu punya rezeki nih, ya ada rezeki, ibu pengen beli rumah yang setelah 10 tahun ibu kontrakin itu, ibu sewa itu kan dari Anda. Nah, karena ibu takut uang ini kepake, ya ibu takut uang ini kepake habis, akhirnya ibu kasih ke Anda nih, uangnya ibu beli rumah ini ya, rumah kontrakan ini ya, kan bu masih ada berapa bulan kemudian. Oh nggak apa-apa lah daripada uangnya hilang. Nah itu nggak apa-apa, jadi sebelum akad sewa berakhir boleh saja dilakukan penjualan ya. Nggak apa-apa ya, mungkin dengan alasan tertentu lah ya, misalnya kayak tadi ibu takut kehilangan, takut kepake uangnya, itu nggak apa-apa. Atau misalnya ibu nggak mau rugi nih, tanggung nih masih ada 1 bulan lagi kan toh udah bayar ini, oh ya udahlah berarti ibu tunggu dulu akad berakhir pas 10 tahun, baru setelah 10 tahun ibu balikin tuh rumah secara simbolis, kemudian ibu bayar tuh, ibu kasihkan uang itu ke Anda, barulah kita akan jual beli, berarti akad ijarah dulu barulah akad murabahah. Atau yang ketiga, kepemilikan yang ketiga itu adalah penjualan secara bertahap sesuai dengan wa'ad atau janji pemberi sewa. Ya, jadi dijual bertahap. Kalau beli rumah sekaligus jebret kan lumayan juga ya. Ibu tadi kontraktor yang ngontrak di Anda bertahun-tahun gitu kan. Kalau ibu harus beli rumah itu sekaligus uangnya jebret banget kan berasa. Nah, akhirnya ibu minta sama Anda, ibu bilang sama Anda, ibu pengen beli rumah ini, nggak bosen lah ya jadi kontraktor terus kan. Nah, tapi ibu bayarnya sepunyanya uang ya, misalnya kayak gitu kan. Ibu punya 10 juta ibu kasih ke Anda, ibu punya 20 juta ibu kasih ke Anda ya, jadi kita kayak tabungan gitu ya. Maka itu nggak apa-apa juga, boleh ya. Jadi ibu punya uang ibu kasih ke Anda, Anda catat tuh, karena kita sudah deal, oh rumah ini harganya sekian, berarti kan ibu punya saving dong, punya tabungan ke Anda kan. Nah nanti di titik dimana uangnya sudah cukup, barulah kita akan akad resmi, tok nih jual beli ya. Jadi boleh bayar sekaligus jebret atau kita jual bertahap ya. Oke, itu IMBT. Berikut adalah jual dan sewa kembali, sell and leaseback atau transaksi jual dan ijaro. Kalau tadi ijaro kemudian jual, kalau ini terbalik, jual kemudian ijaro. Ini juga sama, ini masuk bagian dalam ijaro. Hal ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Jadi awalnya dijual, tetapi karena dia masih butuh aset tersebut, dia sewa lagi. Yaitu alasannya ya, bisa jadi karena dia membutuhkan uang, tapi di satu sisi dia juga masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Contohnya misalnya gini, ibu punya toko material ya, toko material ibu tapi stok barangnya habis, tinggal batu cuma sedikit, bata juga dikit juga ya kan. Kemudian ya pokoknya sedikit lah ya, udah nggak banyak lah barang-barang yang ada di material ibu. Tapi ibu karena barang-barangnya sudah hampir habis, berarti kan apa, nggak ada langganan yang datang dong. Ada mobil losbak ibu nganggur tuh, mobil pick up ibu nganggur, ya nganggur lah jelas karena nggak ada barang yang dikirim. Nah karena ibu butuh modal, maka ibu jual mobil losbak ini, mobil pick up ini ibu jual ke Anda lah, Anda kan juragan gitu kan. Nah terus tapi ibu masih perlu manfaatnya, ibu jual ke Anda dapat duit dong, ibu belanja ngisi lagi tuh stok barangnya dari material ibu. Tetapi karena stok barangnya sudah ada, berarti kan pelanggan bisa jadi datang lagi dong. Nah ibu juga butuh mobil losbak buat ngirim-ngirim barang, maka ibu bilang ke Anda, kalau ibu butuh, ibu sewa ya mobil losbaknya. Iya bu, nggak apa-apa silakan. Nah itu sell and leaseback. Ibu jual karena butuh modal, tetapi karena butuh manfaatnya ibu sewa lagi dari Anda ya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, itu ijarah juga ya. Dasar hukumnya Anda baca saja, rukun dan ketentuan syariah ijarah. Pelaku ada, objeknya ya. Manfaat aset ataupun jasa tersebut harus bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak. Oke, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah ya, tidak boleh transaksi dalam syariah ya. Dan yang berikutnya adalah dapat dialihkan secara syariah, karena ada beberapa manfaat tidak bisa dialihkan secara syariah ya, karena nanti tidak sah akadnya. Pertama, kewajiban sholat dan puasa nggak boleh diwakili ya, kan nggak mungkin dong ya. Enak banget kalau bisa diwakili mah, orang tajir melintir itu enak banget ya, tinggal bayar ngasih
uang ke orang, dia yang sholat pahalanya buat yang tajir melintir itu. Oh no way, nggak mungkin. Atau yang kedua, memperkenalkan seorang untuk baca Al-Quran dan pahalanya ditujukan oleh untuk orang tertentu. Enak bener kayak gitu ya. Oke, kalau haji bisa ya, haji badal ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat, puasa, baca Al-Quran nggak mungkin lah. Barang yang dapat habis dikonsumsi nggak bisa menjadi objek jaro. Seorang ibu menyusui anaknya, ya itu tidak bisa dilakukan secara syariah. Bu, bagaimana kalau ada kasus ibu sepersusuan? Nggak apa-apa. Tetapi kan ibu sepersusuan itu kan sebenarnya kan tidak jualan asinya kan, tapi minta tolong ya, kayak Rasul juga kan punya ibu susu ya. Nah itu nggak apa-apa karena ada alasan-alasan medis ya atau tertentu ya, itu silakan. Tetapi kan ibu susu itu kan sebenarnya kan tidak mencari keuntungan ya. Oke ya, ya silahkan. Oke ya, jadi itu tidak bisa dialihkan. Sekarang kan ada yang ngasih kirim, oh ya itu nggak apa-apa, tapi itu kan itu adalah donasi, itu adalah kebaikan ya, tidak untuk komersial. Oke. Kalau dikenali secara spesifik dan jangka waktu penggunaan akad manfaat ditentukan dengan jelas, jangka waktunya ada jelas ya. Kemudian sebenarnya lupa harus jelas besarannya, ya bisa dibayarkan dalam bentuk manfaat lain bersifat fleksibel. Untuk ijarah muntahiyah bitamlik ya. Kalau untuk ijarah muntahiyah bitamlik yang pasti harus akad ijarah dulu, harus sewa duluan. Ya harus ada sewa, karena kalau kita langsung beli namanya akadnya murabahah. Ya, oke. Nanti hibah ataupun jual beli itu dilaksanakan setelah masa ijarah selesai. Oke, walaupun uangnya duluan Bu, iya nggak apa-apa. Ya. Janji pindahan kepemilikan itu bisa tidak mengikat ya. Jadi kalau misalnya pemilik kosan atau pemilik kontrakan itu mau meng-cancel ya nggak apa-apa juga. Kalau memang dalam perjanjian lah tidak mengikat. Ijab kabul. Akad ijarah berakhir bila ya periode akad sudah selesai ya. Belum selesai tapi sepakat untuk menghentikan akad ijarah ya, dengan alasan tertentu lah ya. Jadi kerusakan aset ya signifikan kerusakannya sehingga perlu diperbaiki, yang kosnya perlu keluar dulu. Oke, sudah ya, berarti ijarah berakhir. Penyewa tidak ada membayar sewa ya, anak kosannya nggak sanggup bayar, disuruh keluar sama ibu kos. Oke. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkenan untuk meneruskan akad ya. Ibu kosnya yang punya kontrakan meninggal, anaknya nggak mau ngelanjutin ngontrakin rumah karena mau dipakai sendiri. Oh iya sudah, berarti akadnya berakhir. Ijaroh ya itu mirip dengan leasing. Kalau istilah kekiniannya ijaroh itu adalah leasing ya, leasing ya. Tetapi bedanya adalah kalau ijaroh manfaatnya atas barang dan jasa ya, bisa menyewakan barang, mobil, motor, rumah, ataupun jasa upah mengupah, itu ijaroh. Tapi kalau leasing kan nggak mungkin nyewain orang ya. Ya leasing itu hanya untuk barang, mobil, motor. Anda pernah dengar yang namanya outsourcing? Outsourcing itu mirip dengan leasing, mirip dengan ijaroh. Yang diambil manfaatnya adalah jasa atau keahlian seorang. Outsourcing itu tidak fair, tidak syariah. Kenapa? Karena biasanya perusahaan outsource ngambil keuntungan lebih besar dari jasa orang yang disewakan sama dia. Outsourcing sebenarnya ya kalau dibilang haram ya gimana ya, susah juga ya. Oke, kalau Anda tahu office boy ya yang beres-beres di kampus itu adalah pegawai dari perusahaan outsource. Ya, jadi ada perusahaan outsourcing ya, mereka yang menaungi atau mengkoordinir OB-OB yang ada di kampus. Ya, dari setiap gaji OB-OB ini akan dipotong sekian persen ya oleh perusahaan outsource-nya ya. Jadi perusahaan ini nggak perlu kantornya besar, nggak perlu banyak orang, nggak perlu, karena dia hanya menyalurkan orang-orang OB-OB itu ke beberapa kantor yang perlu, kampus atau kemana. Nanti kampus UIN Banten setor uang sekian puluh juta ke perusahaan outsource itu akan motong gaji pegawainya, barulah disalurkan ke masing-masing OB itu. Jadi bukan UIN Banten langsung ke OB itu, tidak, tapi kita taruh ke perusahaan outsource yang itu akan menyalurkan masing-masing. Di satu sisi perusahaan outsource nggak fair juga ya. Nggak fairnya apa ya, jaminan sosial tidak ada, asuransi kayak BPJS itu nggak ada, resiko memang resiko POB. Tapi ini Indonesia ya,
kalau nggak begini susah juga dapat kerjaan. Jadi satu sisi miris memang dengan dengan administrasi atau manajemen dari perusahaan outsourcing, tapi gimana ya, mungkin mereka lebih prefer untuk dipotong saja gajinya, berarti saya kerja daripada nyari lowongan lagi ya yang belum pasti kapan dapatnya ya kan, gajinya berapa ya, susah ya. Semoga Anda nanti calon-calon juragan syariah ya, calon-calon entrepreneur syariah, amin, berusaha menghilangkan outsourcing ini dari Indonesia lah ya. Anda silakan pelajari deh namanya outsourcing. Jadi kalau leasing itu adalah barang, outsourcing itu adalah manfaat atas jasa atau orang ya. Kode ekstrimnya adalah jual beli jasa orang ya. Oke, perbudakan modern. Oke, baik. Untuk ijaroh, metode bayarnya tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Kalau untuk ijaroh, barang yang masih baru atau rumah kontrakan yang masih bagus dengan yang sudah rada jelek itu berbeda, bisa berbeda tarifnya atau bisa berbeda harganya. Tapi kalau leasing itu tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Ya, leasing kalau misalnya motor yang Anda dapat itu dari hasil leasing, apakah pada saat motor itu hancur, uang cicilan kita ke perusahaan leasing itu juga dikurangi? Kan nggak mungkin. Kalau cicilan motor dari leasing itu adalah 1 juta per bulan, mau motornya masih ada, mau motornya hancur, mau dicuri orang, tetap aja kalau belum lunas mah harus bayar 1 juta per bulan. Itu leasing, jadi tidak tergantung dengan kondisi barang yang disewa. Segitu ya, segitu aja. Kalau ijaroh bisa berbeda ya. Oke, tuh perpindahan kepemilikan ijaroh tidak ada, IMBT ada ya. Kalau yang leasing cekcok silakan baca saja. Jenis leasing lainnya lease purchase, sewa kemudian beli ya. Tidak dibolehkan karena katanya goror. Yang penting atau dulu, sewa dulu nanti baru jual beli ya. Tapi kalau sell and leaseback boleh. Kalau leasing mah apaan aja juga boleh lah ya, silakan mau lease purchase boleh, sell and leaseback lah terserah saja ya, atur saja lah ya, karena kalau leasing kan ibaratnya nggak syariah ya. Nah, bagaimana Bu yang FIF syariah atau Adira syariah? Ibu belum pernah meriset mereka, jadi ibu belum bisa katakan apakah mereka sudah berusaha menerapkan akad ijarah dalam kontraknya atau akadnya. Ibu belum bisa jawab itu ya. Nanti mungkin kalau ada riset-riset, ada kesempatan untuk riset perusahaan leasing syariah, ibu akan cek ya. Apakah mereka sudah ijarah beneran atau hanya label saja, baru sebatas label. Oke, ini untuk teori ijarah ya. Kita cut dulu mungkin sampai sini ya, nanti kita lanjut lagi untuk ilustrasi akuntansinya ijarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.